perubahan saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kondisi penularan dan kasus COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Hal itu terlihat dari kasus aktif COVID-19 secara nasional yang hanya tersisa 18.000 dengan 0 kasus kematian di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali. Luhut meyakini hal itu terjadi seiring dengan kenaikan cakupan vaksinasi yang dilakukan. Meski demikian, pemerintah Indonesia saat ini tengah mewaspadai datangnya gelombang ketiga COVID-19. Seperti yang diprediksi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pemerintah memprediksi kemungkinan gelombang ketiga terjadi selepas libur Natal dan Tahun Baru 2022. Sejumlah persiapan mitigasi, percepatan vaksinasi dan inovasi obat COVID-19 harus segera direalisasikan sebelum gelombang ketiga datang. Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga akibat libur Natal dan Tahun Baru, terutama mendorong penggunaan peduli lindungi dan tadi soal vaksinasi. Dan kalau ini terjadi, saya kira kita akan bisa bagus, dan kalau kita bisa melampaui dan Nataru ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi, karena pada saat waktu itu saya kira sudah kita harapkan terdapat obat antivirus ini. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan juga telah menyiapkan langkah mitigasi gelombang 3 yang diprediksi terjadi pada Desember 2021 atau musim liburan. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan kesiapan penuh dalam membuka pariwisata, mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga wajib vaksin. Diperkirakan akan sekitar bulan November atau Desember. Berarti ini bersamaan dengan liburan Nataru. Tadi arahan bahwa kita harus tetap sangat berhati-hati, sangat tingkatkan kewaspadaan kita, termasuk juga bagaimana kita menghindari acara-acara besar yang menimbulkan kerumunan. Adapun sejumlah rumah sakit juga mulai melakukan persiapan menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Seperti Rumah Sakit Rujukan COVID KRMT Wongsonegoro Semarang, Jawa Tengah. Selain menyiagakan 535 tempat tidur pasien, sebanyak 1.517 tenaga medis dan karyawan juga sudah menerima vaksin booster. Jadi sewaktu-waktu digunakan seperti kemarin kalau terjadi ledakan ketiga yang diperkirakan bulan Desember atau Januari, kita segera bisa mengkonversi kembali ruangan tersebut menjadi tempat tidur isolasi COVID. Selain itu, stok oksigen dan fasilitas pendukung untuk pasien COVID-19 juga dipastikan cukup dan siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi gelombang ketiga. Tim Liputan, CNN Indonesia.